Ya, selamat datang di channel Sandi Inverter. Kali ini saya sedang mendesain PCB untuk inverter. PCB bagian MOSFET untuk inverter berdaya 10 kVA dan 15 kVA. Kalau 10 kVA saya gunakan MOSFET tipe HY4008 dengan baterai 48 volt continue di 8000 watt untuk 10 kVA. Jadi ini ada MOSFET berjumlah 32 bertipe HY4008 untuk 8000 watt continue atau 10 kVA. Kalau untuk spek yang lebih tinggi, inverter yang 15 kVA atau continue di 10.000 watt, maka saya gunakan MOSFET yang tipenya HY5608. Nah, ini lebih besar arusnya daripada yang HY4008. Kalau yang HY4008 dia 200 ampere 80 volt. Kalau yang HY5608 360 ampere 80 volt. Arusnya lebih besar, aman untuk continue di 10.000 watt dengan spek inverter 15 kVA. 32 MOSFET. Sistem baterai 48 volt. Tentunya untuk trafo berbeda ukurannya. Kalau 10 kVA dia lebih kecil daripada yang 15 kVA, sedikit lebih besar. Dengan 32 MOSFET saja itu sudah cukup, karena desain PCB di sini saya pikirkan untuk pembagian arus setiap MOSFET. Jadi di sini MOSFET-nya mempunyai jalur tersendiri untuk mengambil ground-nya, mengambil negatif dari baterai, supaya kalau satu baris dari sini ke sini, terkadang MOSFET yang sebelah sini itu lebih panas daripada yang jauh dari ground. Nah, misalkan pojok sini dia lebih panas yang di sini. Maka untuk mengantisipasi itu, saya buat jalur ground yang terpisah setiap 4 MOSFET. Lebih jelasnya di sini mungkin. Oh ya, kita buka aja di PCB nya. Nah, kita bagian ini misalkan bagian ground negatif. Nah, ini 1 2 3 4 ada perpotongan jalur PCB terhadap MOSFET yang sampingnya. 1 2 3 4. Biasanya ini digabung, tapi kalau digabung jalurnya nanti arusnya tidak seimbang untuk deretan 8 MOSFET ini. Ground negatif ada di sini, masuk melalui RSUN ini, kemudian menyuplai MOSFET-nya. Dari tentunya yang terdekat pasti arusnya lebih besar, dan yang terjauh arusnya menjadi lebih kecil karena yang dekat sudah dihandle oleh MOSFET yang paling dekat. Jadi jalurnya saya pisah setiap 4 MOSFET. Ini juga 4 MOSFET mengambil ground sendiri-sendiri. Juga di bagian penguat tunnel timah penguat, dia juga saya beri jalur yang tersendiri supaya pembagian arusnya lebih seimbang untuk setiap MOSFET, sehingga pada saat daya puncak MOSFET yang sebelah sini tidak lebih panas atau lebih besar untuk menghandle arusnya daripada MOSFET yang paling jauh, sehingga mengakibatkan konslet short dulu yang sebelah sini. Kalau konslet satu, pastinya bagian MOSFET lain akan ikut kena imbasnya.
itu bagian yang negatif. Kemudian jalur untuk positif, jalur untuk elko, ini ada elko di tengah. Nah itu saya beri juga jalur yang sendiri. Nah ini jalur negatifnya, negatif elko, dia berputar dari sini. 4 MOSFET yang sebelah sini masuk ke elko yang sebelah sini, kemudian yang sebelah sini di handle LO yang sebelah sini, jadi seimbang. Jadi titik arusnya seimbang untuk elko nya, sehingga nggak ada elko yang panas sebelah, karena jalurnya sudah dipertimbangkan untuk membagi arus. Nah ini negatifnya melingkar. Kemudian positifnya karena dia menempel heatsink, jadi langsung kotak saja. Merah ini positif yang bagian layer atas. Dan untuk deretan positif saya tidak diberi jalur sendiri-sendiri karena sudah nempel heatsink, sudah cukup kuat. Nanti tinggal untuk baut induktor trafo. Jadi misalkan untuk memasang baterai pun kabelnya tidak sembarang. Untuk misalkan ini kan positif inverter, dia menempel ke heatsink, kabel positif 48. Nah dia menempel di heatsink, akan dibaut di sebelah sini, atau kadang di sini, kadang di sini. Nah itu arusnya juga akan berpengaruh. Jadi ada 2 kabel nantinya, di sebelah sini tengah, kemudian di sebelah sini, sehingga arus untuk mendistribusi tegangan positif baterai seimbang antara MOSFET deretan sebelah sini dan deretan sebelah kanan. Kalau hanya di pojok, biasanya arusnya akan lebih banyak di sebelah sini. Tentunya ini bekerja bergantian, MOSFET yang sebelah sini dan sini. Jadi lebih baik arusnya kabel diseimbangkan. Untuk yang ke trafo, 2 heatsink ini, yang ini dan ini. Nah untuk ke trafo juga dibaut pada tengah-tengah. Kalau ada 2 kabel, maka sebelah sini dan di sini, center 2 bagian. Kalau kabelnya 1 ya dibaut di tengah, supaya MOSFET-nya seimbang. Kemudian jalur negatif yang akan masuk controller. Nah ini saya beri jalur yang lebih besar, dari sini ke sini, terus naik masuk ke pin header ini. Pin header ini nanti terhubung oleh SPWM di bagian atas. Ini belum dibuat PCB-nya, nanti akan dibuat seperti ini, sedang proses pembuatan. Nah ini nanti ada PCB lagi untuk bagian atasnya. Ini komponennya belum dilanjutkan. Oh iya, ini driver MOSFET-nya ada totem pole-nya setiap 4 MOSFET atau penguat driver MOSFET. Misalkan totem pole yang 2 ini mendrive 4 MOSFET. Kemudian yang 2 ini mendrive 4 MOSFET yang sebelah sini. Begitu juga yang bagian atasnya sama, 2 MOSFET ini mendrive 4 MOSFET. Supaya sinyal PWM-nya pada saat beban load besar, sinyal gate untuk menggerakkan MOSFET biasanya terdistorsi, sehingga mengakibatkan bentuk dari PWM itu tidak tegas, high dan low, kadang miring, kadang semu. Nah itu kadang bertabrakan sedikit, sehingga diperkuat oleh final totem pole namanya.
supaya lebih kuat dan lebih tegas pada bagian sinyal PWM-nya. Dan posisinya harus dekat dengan MOSFET. Kalau jauh dengan MOSFET itu akan mengganggu sinyal masuknya juga. Kemudian ada milar yang merah ini, milar 104. Ini fungsinya untuk memfilter spike loncatan api atau ripple dari frekuensi induksi trafo. Memang sudah ada kapasitornya untuk meredam itu, tapi ini kapasitor untuk meredam yang frekuensi rendah. Kalau meredam frekuensi tinggi, pastinya lolos elko ini dan dihandle oleh milar kapasitor 104 ini. Nah, itu bisa dilihat pada analiser alat khusus. Dan di sini ada varistor. Nah, ini yang biru ini varistor untuk mengerem tegangan overvoltage yang masuk pada kit inverter. Ini mengerem tegangan 67 volt ke atas. Karena di sistem PLTS terkadang kalau settingan kita menggunakan baterai LiPo 4 yang ada BMS-nya, itu biasanya kalau kita settingnya di atas dari ketentuan akan protect BMS baterai sehingga ada loncatan tegangan loss dari panel beberapa saat. Nah, itu dapat mengakibatkan elko meletus. Maka dari itu diberi varistor ini untuk mengerem tegangan loncatan itu supaya inverter tidak mengalami overvoltage sesaat karena baterai protect. Biasanya baterai LiPo 4 itu standar amannya di 51 volt, 51,2 nominal 100% nya. Kalau ada yang tulisan 54 volt, itu memang betul 54 volt 100% pada sel di dalamnya, tapi kita tidak tahu proteksi BMS yang di setting pabrik itu mereka mengambil aman di berapa volt. Ada yang 53, ada yang 52 sudah protect. Nah, itu kan setiap pabrikan baterai sel atau BMS itu berbeda pabrik, jadi mereka harus mempertimbangkan keamanan dari produknya dan kita harus memahami itu. Maka kita ambil aman di 51,2. Itu memang sudah banyak yang menggunakan tegangan itu. Kemudian kita hitung kira-kira berapa arus yang akan dialami MOSFET ini ketika beban puncak 1000 watt 10.000 watt misalkan. Kita ambil kasar aja 10.000 watt dibagi 48 volt, maka 208 ampere dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 MOSFET dibagi 8, 26 ampere. Ini arus yang akan dialami oleh MOSFET. Nah, itu masih aman sekali. 26 ampere, nanti bisa dilihat chart dari suhunya dia berapa di 26 ampere pada datasheet MOSFET, tapi kita tidak perlu membahas sampai situ karena terlalu panjang dan malah nggak jadi nanti. Ini saya gunakan software ECEDA yang bisa diproduksi langsung ke pabrik SMT assembly. Jadi ini tinggal klik aja nanti datang dalam bentuk PCB seperti ini beserta komponen-komponennya. Kemudian fungsi resistor yang ada ini untuk meredam juga driver sinyal yang akan masuk ke MOSFET
kemudian MOSFET pasti akan bergema sehingga tidak mengakibatkan sinyal menjadi rusak. Jadi resistor ini fungsinya bisa untuk meredam dari getaran MOSFET yang digerakkan. Fungsi diodanya juga ada dipasang paralel dengan resistor. Itu fungsinya untuk mempercepat sinyal negatif untuk menonaktifkan MOSFET, karena sistemnya high glow, on off. Jadi ketika on, dia resistor yang mengaktifkan, dan ketika sinyal PWM off akan dipercepat oleh dioda ini untuk segera menonaktifkan MOSFET, sehingga switching pada kecepatan tinggi dia lebih stabil. Kalau tidak ada dioda memang berfungsi, tapi untuk menonaktifkan MOSFET akan lebih nge-lag sedikit. Terkadang MOSFET ini menjadi sedikit hangat dan karena efisiensinya kurang tinggi. Itu fungsi diodanya untuk menonaktifkan secara cepat. Kemudian totem pole ini kaki inputannya dari sinyal dia langsung menuju ke controller. Nah, ini basis dari transistornya ini jalurnya langsung ke controller tanpa melalui resistor untuk meningkatkan sinyal lebih kotak-kotak, lebih tegas, lebih kuat. Kalau ada resistornya nanti lebih kurang bagus bentukan di osiloskop karena sudah dicoba semua. Kemudian kita lihat skematik. Iya. Skematiknya, nah ini skematiknya seperti ini. Apakah ada yang totem pole-nya seperti ini? TIP 41 dan TIP 42. Ini menuju ke MOSFET, ke kaki gate, kemudian yang basisnya masuk dari microcontroller atau TLP 250. Kemudian diodanya ini untuk karena ini posisi high set, untuk yang high set MOSFET dia ada dioda pada totem pole-nya. Kalau yang low set tidak ada diodanya karena sudah berpatokan pada ground, negatif, low, sehingga dapat di drive dengan mudah tanpa tegangan tersendiri, catu tersendiri. Nah, ini ada diodanya supaya tegangan ini berdiri sendiri karena posisinya di high set. Ada elko di sini, dioda mengisi elko, nanti elko-nya dipakai pada saat switching. Dan tegangan dari elko yang berbeda ini tidak akan masuk ke jalur tegangan VCC 12 volt. Ini sistemnya Bosch strap. Agak lupa, coba. Totem pole nanti bisa dipelajari. Totem pole Bosch strap atau apa ya? Namanya Bosch strap. Nah, ini Bosch strap. Bosch strap totem pole